Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal tentang bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam pembentukan suatu senyawa. Oke, langsung aja ke nomor 1. Nah, di sini nomor 1 dibilang tentukan bilangan oksidasi S dalam SO2 dan SO3. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasikan senyawa SO2 dan SO3 ini apakah dia termasuk dalam senyawa netral ataukah senyawa ionik kayak gitu. Oke, berarti di sini teman-teman dapat identifikasikan bahwa SO2 dan SO3 dia merupakan senyawa netral. Nah, mengapa dia termasuk senyawa netral? Misalkan SO2 2-. Nah, SO2 2- baru dia dikategorikan sebagai senyawa ionik dikarenakan dia memiliki muatan ion yaitu sebesar -2 kayak gitu. Nah, tetapi karena di soal di sini dia hanya ditulis SO2 dan SO3 tidak ada muatan ionnya, berarti dia dikategorikan sebagai senyawa netral. Nah, berarti senyawa netral dia memiliki jumlah bilangan oksidasi keseluruhan pada unsur itu ialah berjumlah 0 kan? Berarti SO2 jumlah keseluruhannya 0 dan SO3 jumlah keseluruhannya itu juga adalah 0 kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu pada aturan yang udah dijelaskan pada video sebelumnya, kita udah tahu bahwa bilangan oksidasi O pada setiap senyawa itu dia selalu bernilai -2. Nah, jadi kita udah tahu bahwa bilangan oksidasi O pada setiap senyawa yaitu kan dia akan berjumlah -2. Nah, otomatis langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ialah kita tinggal menjumlahkan dari setiap bilangan oksidasi yang kita udah tahu. Nah, misalkan di sini bilangan oksidasi dari O adalah -2 kan? Nah, berarti -2 kita kalikan dengan indeks dari atom O yaitu sebesar 2, berarti -2 dikali 2 yaitu -4. Nah, berarti -4. Bentar, -4. Nah, oke. Berarti di sini logikanya yaitu penjumlahan dari bilangan oksidasi dari SO2 dia itu harus bernilai 0 kayak gitu. Nah, berarti di sini kan udah -4. Berarti S di sini harus bernilai berapa agar dikurangkan dengan 4 dia itu bisa bernilai 0 kayak gitu. Nah, otomatis S-nya di sini dia harus bernilai positif 4. Nah, jadinya plus 4 dengan -4 dia itu kan dapatnya 0. 4 dikurang 4 kan hasilnya 0. Nah, jadi bilangan oksidasi S pada senyawa SO2 yaitu bernilai 4 gitu. Nah, sedangkan bilangan oksidasi S pada SO3, oke, kita lanjut. Nah, di sini kita tahu bahwa bilangan oksidasi O pada setiap senyawa dia itu selalu bernilai -2. Otomatis O-nya yaitu bernilai -2. Nah, karena di sini indeks dari jumlah atom O ini bernilai 3, berarti -2 dikali dengan 3. Nah, -2 dikali 3 kan -6. Nah, selanjutnya di sini hasil penjumlahan dari bilangan oksidasi SO3 dia itu harus bernilai 0. Nah, otomatis -6 dengan berapa yang hasilnya itu dapatnya 0. Otomatis bilangan oksidasi S ini adalah lawan dari -6 yaitu +6. Nah, jadi kan +6 dikurang dengan 6 kan dapatnya 0. Nah, jadi jawabannya yaitu bilangan oksidasi S dalam SO2 yaitu +4 dan bilangan oksidasi S dalam SO3 yaitu +6. Nah, di sini sudah terbukti bahwa bilangan oksidasi suatu unsur pada setiap senyawa itu berbeda-beda, tergantung pada senyawa apa, tergantung pada senyawa atau unsur apa dia bereaksi. Nah, misalkan di sini S jika direaksikan dengan oksigen berjumlah 2 atom, berarti bilangan oksidasinya itu 4. Jika S direaksikan dengan 3 atom O, berarti bilangan oksidasinya itu 6. Nah, jadi kayak gitu. Jadi masing-masing senyawa dia itu memiliki unsur yang mempunyai bilangan oksidasinya itu berbeda dengan senyawa yang lain kayak gitu. Oke, nomor 2 yaitu tentukan bilangan oksidasi Fe dalam Fe2O3. Nah, berarti intinya angka pertama yang tadi udah dijelaskan bahwa kita harus mengidentifikasikan Fe2O3 ini dia termasuk dalam senyawa netral ataukah senyawa ionik. Nah, karena Fe2O3 dia tidak memiliki jumlah ion, berarti Fe2O3 dia termasuk dalam senyawa netral. Oke, berarti jika senyawa netral, berarti Fe2O3 dia memiliki jumlah biloks yaitu sebesar 0. Nah, selanjutnya kita udah tahu bahwa
aturan udah dibilang bahwa jumlah bilangan oksidasi atom O pada setiap senyawa dia itu selalu bernilai -2. Nah, kita udah tahu nih jumlah atom O yaitu dia selalu bernilai -2. Oke, berarti langsung aja kita kalikan jumlah atom oksigen dengan biloxnya itu -2 dengan 3. -2 dikali 3 yaitu dapatnya -6. Oke, di sini kan -6. Berarti -6 dengan berapa yang hasilnya itu kan dijumlahkan dapatnya 0. Otomatis -6 dengan +6 kan. Nah, tetapi di sini kan +6 dan di sini bilangan oksidasi. Di sini jumlah indeks dari Fe yaitu 2, jumlah atom dari Fe yaitu 2. Nah, berarti +6 ini dia dibagi dengan 2. Nah, jadi +6 dibagi dengan 2 yaitu dapatnya +3. Nah, kayak gitu. Jadinya bilangan oksidasi dari Fe yaitu +3 pada senyawa Fe2O3. Nah, mengapa tidak dibilang bahwa bilangan oksidasi Fe dalam Fe2O3 yaitu +6? Nah, dikarenakan +6 ini dia merupakan hasil perkalian dari bilangan oksidasi yang asli, yaitu +3 kayak gitu. Nah, jadi ceritanya kayak gini, -2 dikali 3 kan -6. Yang disebutkan dengan bilangan oksidasi atom O yaitu kan -2, bukan dari hasil perkaliannya dengan indeksnya kan. Bukan dibilang bahwa bilangan oksidasi O adalah -6, tetapi dibilang adalah -2. Nah, otomatis logikanya berarti di sini +6 dengan -6. Nah, +6 ini harus dibagi dengan indeks dari 2 ini, sehingga +6 dibagi 2 dapatnya +3 kayak gitu. Nah, selanjutnya nomor 3, tentukan bilangan oksidasi Cl dalam ion ClO3-. Nah, di sini langkah yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengidentifikasikan senyawa ClO3- apakah dia termasuk dalam senyawa netral ataukah senyawa ionik. Nah, di sini sangat terlihat bahwa ClO3- dia itu merupakan bagian dari senyawa ionik. Nah, otomatis dengan ClO3 ini dia memiliki muatan ion sebesar -1. Otomatis ClO3 sama dengan -1. Nah, mengapa -1-nya di sini? Dikarenakan di sini. Nah, kalau yang tadi kan senyawa netral Fe2O3 kan tidak memiliki muatan ion, sehingga langsung ditulis aja 0. Kalau di sini berarti ClO3-, berarti langsung sama dengan -1 kayak gitu. Oke, berarti langsung kita langkah selanjutnya yaitu kita kan udah tahu bahwa bilangan oksidasi dari atom O yaitu -2. Nah, berarti langsung aja tulis bilangan oksidasi dari atom O -2. Nah, -2 ini dikali dengan 3. -2 dikali dengan 3 yaitu -6. Dan sekarang kita cari -6 dengan angka berapa yang jika dijumlahkan, dikurangkan, dia itu dapatnya -1. Otomatis pastinya jawabannya adalah +5. Dikarenakan +5 dikurang dengan 6 dapatnya -1. Jadi jawabannya bilangan oksidasi Cl dalam ion ClO3- adalah +5. Kayak gitu. Selanjutnya yaitu tentukan bilangan oksidasi S dalam ion SO42-. Nah, di sini SO42- berarti pastinya identifikasikan yaitu senyawa ionik. Nah, berarti SO4 ini dia memiliki muatan sebesar -2. Nah, oke, selanjutnya kita udah tahu bahwa bilox dari atom O yaitu -2 kan, berarti -2 dikali dengan indeks dari O yaitu 4, berarti -2 dikali 4 yaitu dapatnya -8. Otomatis -8 dijumlahkan atau dikurangkan dengan berapa yang hasilnya itu didapatkan -2, berarti +6 kan, berarti +6 dikurang 8 yaitu dapatnya -2. 6 dikurang 8 kan dapatnya -2, berarti bilangan oksidasi S dalam ion SO42- yaitu +6, kayak gitu aja. Oke, selanjutnya tentukan bilangan oksidasi O dalam H2O2. Oke, H2O2 kita tahu dia kan tidak memiliki ion, otomatis dia itu merupakan senyawa netral sehingga jumlah biloxnya yaitu sebesar 0. Nah, kita juga udah tahu bahwa pada aturan atom O itu dia selalu memiliki bilangan oksidasi yaitu sebesar -2. Nah, tetapi untuk pengecualian karena H2O2 ini dia merupakan senyawa peroksida atau superoksida, sehingga bilox dari atom O yang seharusnya -2 ini dia menjadi -1. Nah, jadi nomor 5 ini dia merupakan pengecualian sehingga bilox dari atom O yaitu dia itu bukan lagi -2 tetapi -1 kayak gitu. Nah, jadinya -1 dikali dengan 2 dapatnya kan -2.
Nah, selanjutnya biloks H. Ingat, biloks H itu kan selalu plus 1. Nah, jadinya plus 1 dikali dengan 2, kan dapatnya kan plus 2 tuh. Nah, jadinya plus 2 dikurang 2, 2 dikurang 2 kan 0. Nah, berarti terbukti bahwa bilangan oksidasi O dalam senyawa H2O2 yaitu harus sebesar minus 1 agar didapatkan bahwa senyawa H2O itu termasuk senyawa netral sehingga berjumlah 0, kayak gitu. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal mengenai penentuan bilangan oksidasi unsur dalam suatu senyawa.